jomblo nih. Iki Bro Ari karo Mas David iki ning nggone Omasian, Mas. Iya. Omasian kosong ta? Kan tamu ta? Kosong. Kan tamu. Iki informasi ya, Mas. Ah. Karena kemungkinan akeh sing lagi nonton bal-balan Persebaya musuh Persib. Persib. Oh, iya. Ya, Kak Popo. Nanti kita upload di YouTube. Oke, teman-teman. Untuk memulai ini kita awali dengan berdoa yang dipimpin oleh Frater Ari. Monggo, Frater. Ya, marilah kita berdoa. Di nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapak, terima kasih kami dapat kau kumpulkan malam ini untuk mendengarkan sharing dari salah seorang senior kami. Berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, mengambil inti dari yang di-sharingkan dan menjalankan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ikut Zoom ini maupun nanti yang menonton di YouTube channel ini, gitu kan? Jadi kita nanti akan rame. Jadi hari ini kita akan epok-epok jam segini ini kan waktunya sidang akademi gitulah kan. Ya. Kalau di Senari Garum dulu tradisi yang bagus. Aku yang tadi itu lihat ikut seminar gitu, ada model pendidikan based collaboration learning. Salah satunya beberapa sekolah di Jakarta itu mulai membuat tradisi sidang akademik untuk sekolahnya. Nah, itu yang saya kira sudah dilakukan lama sekali di Garum dan kita mulai. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Nah, bukan tamu lah, tuan rumah juga karena kan sosok yang hebat ini juga dari kita untuk kita, acara kita sekarang ini. Jadi kita ada Mas Joko, nanti saya akan pandu dengan pertanyaan-pertanyaan supaya bisa men-sharingkan. Nah, sosok yang hebat ini, kenapa saya katakan hebat? Karena ya pernah hidup seperti biasa-biasa, pernah juga sangat jatuh di bawah banget. Dan yang lebih penting tidak tinggal di bawah, tetapi bisa bagaimana mensiasati untuk bangkit. Ya, bangkit untuk dirinya sendiri, bangkit untuk keluarganya, dan ini merupakan pembelajaran yang bagus untuk di-sharingkan, gitu ya. Dan sosok itu adalah Mas Joko. Mas Joko terkenalnya terkenalnya dengan nama Joko Koteka. Kenapa kok Joko Koteka? Nah, kita akan ulik gitu. Oke, selamat sore Mas Joko. Selamat sore, selamat malam nih, setengah ya, selamat sore dan selamat malam bagi teman-teman yang sudah hadir. Mas Joko, boleh mulai cerita Anda lahir di mana, berapa bersaudara, masa kecil Anda bagaimana? Silakan. Oke, terima kasih Mas Yus, Mas Ari, Mas David, Mas Boni. Di suaranya Mas Boni. Ketok fotonya tok iki. Mas Boni, di suaramu Mas? Mas Boni ini seniman besar yang sudah terlihat sejak dari Garum. Halo. Keren. Oke. Bet guyu ya, Bet. Oke, Mas Yus. Oke, Mas lain. Nama saya dari dulu Cornelius Joko Susanto. Mas Cornelius Joko Susanto. Ya, umur saya 32 kali 30. tapi. 2 kali 30. Iya. Tambah 1. Tambah 1. 61 awet 0. 61. 61. Saya dari keluarga yang sebetulnya saya ini keturunan kaya raya, orang kaya raya. Iya. Kaya raya dalam arti 13 bersaudara. Wah, Mas Joko putra ke berapa, Mas Joko? Saya nomor 9. Nomor 9 dari
13 13 bersaudara. saudara. Berarti masih punya 4 adik 4. lagi. Iya, masih punya Dan 4 semua adik. laki-laki. Enggak. Oh, enggak ya? Dan yang perempuan, yang cewek cuma 3. 3. Oke. Ya, yang cewek cuma 3. Itu aja yang cewek yang nomor 2 meninggal. Jadi Oh, gitu. jadi ya sisa 3 itu, sisa 3. Mbak Yu pertama, ketiga, dan adik saya. Wah, luar biasa. Jadi Ya, keluarga kaya raya besar. ya, 13. Ayahnya 1, anaknya 13, Mas. Iya. Bukan ayahnya 13, nggih sampean kualik. Ini siapa? Oh, Mas Roy. Roy. Mas Rob Roy, silahkan. Nah, ini senior saya ini juga. Ini adik kelas sih. Oh, gitu. Hmm. Selamat datang Sugeng Rawuh, Mas Roy, Mas Boni, adik kelas saya, Mas Boni. Monggo teruskan Mas Joko. Halo. Lahir Halo, di Rob. mana Mas Joko? Saya lahir di Kediri. Di Kediri. Tapi cuman sampai TK. Oh, Setelah Ya. TK, mulai kelas 1 itu pindah ke Merauke. oke. Jadi tahun 67 sampai tahun 72 itu Oke. saya mulai kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu di Merauke. Oke. SD di sana, lalu nah ini ceritanya setelah tamat SD saya pulang ke Jawa. Langsung pindah ke Kediri ya? Iya, langsung pindah ke Kediri, langsung masuk Garum. Tapi waktu itu kan udah Garum udah mulai. Jadi saya masuk sana itu telat. Berarti masuk setelah lulus SD, Mas? Setelah lulus SD. Ya. Kakak sudah di Garum atau pas penjenengan masuk itu? Kakak saya yang nomor 6 itu Joko Hartono itu udah di Seminari Tinggi. Sudah di Seminari Tinggi. CM ya? CM ya, CM. Saya masuk tahun 73 itu kira-kira bulan apa ya? Bulan Februari Maret kalau nggak salah itu. Jadi ya udah telat. Bahasa Latin ketinggalan tuh. Bahasa Latin ketinggalan, terus saya waktu itu guru saya namanya Pak T. Oh ya, sekarang ada di Belanda. Oh, Belanda ya. Holland. Ya. Bulan ya podo London, roh. Iya. Waktu saya masuk pertama kali itu sebelumnya udah santer berita akan ada apa siswa baru dari Irian Barat, waktu itu Irian Barat kan namanya. Iya. Terus wah udah santer, suaranya udah santer. Nah, mulai saat itu yang waktu saya masuk pertama wireng kayak yes. Tapi rambutnya nggak keriting. Berarti masuk seminari tahun berapa Mas itu? 73. Tahun 73 masuk kelas 1 SMP, betul kelas ya? 1 SMP, ya. Berapa orang, Mas? Yang kelas 1 SMP? 20 sekian. Wih, masih besar ya? Ya, lumayan. Kok apa lagi? Satu kelas ya? Iya, Roy, ya, sekitar 20-an ya. Nggak ingat persis saya. Mungkin. Iya, podo. Angkatanku 16. Ya, berarti sekitar itulah ya. Ya. Waktu masuk itu karena saya dari Rian, saya dipanggil Koteka oleh Mas Basuki kakaknya Romo Yosep. Romo Yosep siapa Roh? Kakaknya Romo Yosep. Anton. Romo Anton. Karmel. Oh, yang sekarang sakit di Rumah Sakit Nirmala itu. Berarti Yosef Anton itu kakak kelas sampean? Adik kelas. Adik kelas. Tapi kakaknya dia Romo Basuki. Bukan Romo Basuki, Mas Basuki. Basuki aja, bukan Romo ya? Ya, bukan Romo. Oke. Itu kakak kelas saya. Nah, yang memberi julukan pertama OTK itu ya Mas Basuki itu. Wani podo karena podo Kedirine ya.
Bukan karena saya tuh dari Dari datang Irian. dari Irian itu dikasih Irian nama Barat. Koteka. Oke. Dikira Pak saya Basuki datang. Bandung Mas ya saiki ya. Bukan, itu kan Basuki Bandung Dwi ya? itu. Itu Basuki Oh, Dwi. beda ya? Betul. Ada 2 Basuki. Oke. Basuki Dwi itu putranya Pak Yoko dari Blitar. Nganjuk. Nganjuk. Blitar sih terus Nganjuk roh. Mhm. Terus ada lagi sebutan yang sebetulnya disematkan ke saya tapi nggak sampai apa tenar. Saya dikasih nama Ubahoro. Oh, Obahoro. Angin ya, nama angin itu ya. Bukan Bukan. angin. Kepala suku itu. Oh, kepala suku. Kepala suku. Oh, kalau angin Bahoro yang Bahoro ya. ya Oke. kepala suku itu yang dia punya istri anu loh. Kawin be Win Amerika. Sargent. Oh Win- iya, Win- yang di Win- kawin Win- peneliti Australia itu ya. Iya, nggak tahu Oke. dari Australia atau dari mana. Saya sempat dikasih nama juga Ubaro. Tapi yang ngasih nama itu David Lee. Mas David. David Oh, Lee. tahu lah ya dulu di Surabaya tahu ya, Mas David tuh. Ya, dulu di Alocita nggak salah itu. Ya. Kenal aku. Terus ya itu asal muasal nama Ubaro OTK ya dari Mas Basuki itu. Dari Mas Basuki sampai sekarang yo. Sampai sekarang. Nah, tapi tahun 73 itu pas pesta peraknya Garum. Pas pesta perak Garum. Jadi waktu itu rame. Kita beleh kambing, terus nyate kambing. Terus saya ingat kepala kambingnya itu dulu waktu itu kakak saya datang juga. Kepala kambingnya itu dipecah pakai tangan. Kakak saya dulu kan karate. Dipecah pakai tangan. Wah, Iya. pokoknya rame waktu itu. Dan saya sempat meskipun saya telat masuk tapi saya sempat diajak Mas Roy Anggowarsito untuk ikut acara standen, ikut acara malam kesenian di Garum. Waktu itu saya dites pertama kali. Ayo kalau mau ikut standen harus bisa kopstan. Padahal saya belum pernah tuh yang namanya kopstan. Bisa nggak kopstan? Langsung tak coba. Bisa. Padahal belum pernah kopstan. Tahu ya Itu kelas berapa ya? itu? Kelas 1. Jadi Kelas baru 1. masuk itu. Baru masuk kebetulan ada kekurangan personal untuk acara standarnya Mas Roy itu. Oh. Saya dites. Iso stand kopstan enggak? Saya nekat ngomong, iso. Nyoba wis. Langsung kopstan kok ya iso gitu. Akhirnya saya diterima ikut acara ikut tampil di acara malam kesenian itu di namanya acara standen ya. Iya. Zaman saya Jadi nggak ada nama standen tuh. Acara standennya itu apa ya? Nah, sekarang jadi gerakan-gerakan kayak ngayang terus ditumpahi kayak gimnastik gitu ya. Gimnastik apa ya? Sirkus lah. Apa ya? kayak sirkus bener. Akrobat. Akrobat kayak sirkus. Oh. Sirkus akrobat itu. Jadi kayak ngayang terus dinaiki orang. Jadi itu di luar seminari apa di dalam seminari acara standen? Di dalam seminari pas acara malam kesenian pesta perak itu. Oh, jadi itu rame mau itu. buat pertunjukan namanya standen gitu. Oke. Dan waktu perayaan pesta perak itu dia acaranya besar-besaran tuh. Ya. Setelah acara kesenian di malam kesenian di Garum dilanjutkan ke Surabaya, ke Kristus Raja. Semua anak seminari waktu itu enggak tahu ada berapa, jumlah 100-an kalau nggak salah. 100-an ya. Itu semua dikasih baju seragam.
Hmm. Dan seingat saya selama saya di sana baju seragam dikasih oleh seminari baru sekali. Itu Karena seragamnya 25 itu tahun warna ya. kuning, warna kuning ada gambar batik naga waktu itu. Hmm. Nah, anak-anak Garum semua dibawa ke Surabaya. Terus nginepnya itu di rumah teman-teman yang asli Surabaya, yang tinggal di Surabaya. Waktu itu saya tinggal di rumahnya Mas Kristianto di Darmokali. Oh Di ya, Darmokali. dekat ya, Mes Perwira Angkatan Laut itu ya. Ya, betul. Saya tinggal di situ. Padahal acaranya di Kristus Raja. Ya. Waktu itu di belakang Itu Kristus Mas Raja itu ada Kristianto itu aula. kan juga seminari semua itu keluarganya ya. Seingat Saya jamani adiknya paling terakhir tuh Mas Iman. Mas Iman sempat masuk mungkin. Ordo Karmel. Terus kakaknya dia itu siapa? Tapi saya nggak jamani. Mas Kristianto saya tahu karena dia pernah pastoral di Santo Yosef Kediri, gitu kan? Iya. Benar. Jadi nginep di Itu sana. Terus singkat kata saya Mas, nginep. di Garum sampai kelas berapa penjenengan? Saya sampai kelas 5. Kelas 2 Kelas 5 SMA. kelas 2 SMA. Terus setelah itu ke mana, Mas? Ke Samarinda. Oh, Samarinda. pindah Samarinda. Ya, sempat di SMA Smek Agustinus Kediri cuma 2 bulan karena saya nggak mau di situ karena waktu itu di situ pelajaran ekstra bahasa asingnya bahasa Jerman. Oh, nggak iso Padahal Garum ya. di Garum kan Prancis. Prancis ya. Terus saya ikut kakak ke Samarinda. Oke Mas, singkat kata yang paling mengesankan atau yang paling bermanfaat yang penjenengan pelajari dari Garum apa? Paling menjengkelkan apa, Mas? Paling menjengkelkan tuh hari Rebu. Hari Rebu. Rebu nggak ada olahraga, iya. Nggak ada olahraga. Gitu. Studi bebas ya. Dan kegiatannya kegiatan apa ya? Ada kesenian. Pokoknya waktu itu nggak ada olahraga sing paling nggak seneng. Itu yang paling terus yang paling nggak enak lagi itu kalau dulu di TB dekat diesel itu kamar mandinya sering mampet. Bocor, mampet ya. Mampet kok. Mampet. Jadi airnya ya kamar mandi sing diesel iku saiki wis gak ono, Mas. Aku masuk udah nggak ada. Yang paling menyenangkan di Garum tuh waktu doa malam tok. Doa malam tuh nggak tahu rasanya paling menyenangkan kalau pas doa malam. Apa pelajaran yang penjenengan dapat untuk kehidupan yang tetap teringat dan terpakai sampai saat ini, Mas, dari Garum? Ada nggak? Saya dari SD itu waktu di Merauke itu hampir tiap pagi ke gereja. Terus kebetulan di Garum juga tiap pagi misa. Itu terbawa sampai sekarang. Nggak tahu ada pengaruh apa ya. Pokoknya saya nggak bisa melupakan apa ya, ke gerejanya itu gak iso lali meskipun pada usia pada mulai tahun 2002 sampai berapa tahun sampai lama itu saya tidak boleh nerima komuni tapi saya tetap ke gereja. Oh ya, nggak boleh menerima komuni apa nanti boleh disaringkan ya Mas ya. Oke. Jadi setelah dari Garum penjenengan ke Kalimantan SMA di sana, setelahnya di mana Mas? Balik ke Jawa sebetulnya pengennya ikut Sipen Maru. Ya. Tahun berapa itu? Tahun 79.
Tahun 79. Nah, waktu itu ada pertambahan setengah tahun. Oh iya, iya, Ada. betul. Saya ingat, saya waktu SD itu pernah sekolah itu sampai 1,5 tahun. Iya, Ya, 1,5 karena tahun. kalau nggak salah zamannya NKK BKK itu ya. Ya, Daud Yusuf. Pas Ya, Daud Yusuf itu. dikembalikan tahun ajaran ke Juni-Juli ya. Iya. Ya. Oke. Nah, itu saya pengennya ikut Sipenmaru, tapi berhubung terlambat pulang dari Kalimantan, terlambat. Akhirnya sama kakak saya yang Joko Putranto itu, Mas Joko kamu Putranto saat itu di mana, Mas? dia di UNER nih nggak salah Di itu. UNER ya. Hmm. Masih kuliah atau wes ngajar? Wah, nggak ingat saya. Kuliah. Rasanya ya. Masih kuliah ya? 79. Iya. Iya, dek kakak SMA masih nang Garung kok. Ya, oke. Iya. Ya, zamane aku. Iya, masih kuliah rasanya. Ya. Terus saya sama kakak saya wis anu ae lah, tahun depan ikut Sipenmaru. Ya wis. Nah, sambil menunggu itu, Ya. saya iseng-iseng daftar di Aki Madiun, Akademi Aki. Kata-Ketik. Ya. Kok kebablasan. Tahun depannya disuruh ikut Sipenmaru, nggak mau, soalnya kecantol. Oh, jadi ceritanya sudah di Aki Madiun. Terus mau Sipenmaru lagi nggak mau. Terusnya di Aki berarti. Terusnya di Aki, dilalah di Aki yo bermasalah pisan. Iya. Aki itu kan nggak boleh pacaran waktu zaman saya itu. Oh. Aku pacaran, akhirnya di skor setahun. Oke. Aku di skor setahun toh. Setahun, terus tahun berikutnya saya balik lagi ke Aki. Pacarku ganti diskors. Oh gitu. Terus? Saking mangkele, wes metu ae. Keluar dua-duanya wis. Dua-dua keluar. Lalu? Ya wis akhirnya terus ke Surabaya. Oh. Kerja di Surabaya. Ikut Mas Roy Anggowarsito yang almarhum yang meninggal ditembak itu. Saya ikut di Pakrin itu sampai tahun 2000. Jadi mulai tahun berapa sampai berapa di Pakrin, Mas? Mulai 88 sampai 2000. 12 tahun saya ikut di sana. Oh, di Pakrin ya. Okay. Tapi saya di cabangnya yang di Buduran. Oke. Itu tahun 2000 saya mengundurkan diri karena waktu itu saya diajak teman untuk jadi TKI di Philadelphia nih nggak salah. Oh gitu. Diajak ke sana tapi ternyata di PHP, dihapusi. Wis kadung metu. Sudah terlanjur keluar dari Pakrin. Ya udah. Akhirnya ya terlunta-lunta. Oke. Mas, bisa cerita nggak tadi bilang sempat gak terima komuni, terus apa itu gimana? Kalau boleh diceritakan, tapi kalau enggak ya enggak usah. Itu nggak salah pernah tak posting juga di grup tuh. Oh, gimana ceritanya? Tepatnya gimana, Mas? Berarti boleh diceritakan ya? Boleh. Oke, monggo. Jadi panjenengan menikah tahun berapa, Mas? Saya menikah pertama. Ya. Menikah pertama tahun 2084. Tahun 84. Oke, berarti tapi pernikahan ini ternyata pada akhirnya dianulir oleh gereja. Ya. Dianulir karena ya memang saya tahu alasannya memang
Terus pokoknya dianulir lah. Ya, ya, ya. Nah, setelah itu saya menikah lagi tahun 2002. 2002. Tapi Ya, secara siri, secara oke. siri. Nah, berarti mulai tahun 2002 sampai 2019 Ya. itu saya tidak boleh terima komuni. Oh, gitu. Tapi saya tetap ke gereja. Oke. Tetap ke gereja. Ke Oke. depan ikut komuni tapi saya cuman minta minta di Tanda salib ya. iya. Jadi Tapi sejak yo tahun tetap nyolong-nyolong. 2019 Mas ya, sudah bisa terima komuni lagi. Ya, sampai keluar anulasi itu. Ya, oke, sampai Keluar. secara aturan gereja sah. Ya. Ini pengalaman iman yang saya tanyakan, Mas. Tentu nggak bisa komuni itu kan satu hal yang ganjilan yang nggak enak gitu ya. Itu Nemen. sharing imannya panjenengan apa yang panjenengan rasakan, apa yang panjenengan rindukan, apa Mas? Saya jelas tetap merindukan terima komuni. Ya, ya. Tetap merindukan terima komuni. Tapi saya ke gereja, meskipun saya nggak bisa terima komuni, tapi saya tetap menerima berkat. Ya. Itu yang tetap mendorong saya untuk selalu ke gereja, minimal tiap hari Minggu. Ya, minimal tiap hari Minggu. Dan juga hari-hari biasa kalau pas bangun pagi, kalau pas ada semangat. Tapi meskipun gitu tetap ke gereja. Ya kadang-kadang waktu Jumat Legi ya nyolong terima komuni lah, saking rindunya ya, Saking pinginnya. rindunya. Ya, yang penting kan tidak dampak sosial orang-orang. Ya, nggak jadi batu sandungan toh. Ya, oke. Mas, boleh nggak cerita pengalaman terpuruk dalam kehidupan yang pernah panjenengan alami dan nilai-nilai apa yang panjenengan dapatkan dari peristiwa terpuruknya itu? Kalau ada. Saya pernah masuk bui. Masuk bui gitu. Gimana ceritanya, Mas? Kalau boleh diceritakan, tapi kalau enggak ya nggak usah. Itu karena saya masuk bui karena narkoba ya. Narkoba. Tahun berapa ini, Mas? Ya, tahun 2000. Tahun 2000. 99. Ya 2000. Berarti Saya itu bulan sebentar. Setelah dijanjikan ke Philadelphia tapi nggak berhasil atau sebelum itu? Nah, saya keluar dari Paboksin itu bulan April, Agustus, lalu Agustus saya masuk bui. Oke. Saya masuk buinya karena ya masalah perkawinan yang sangat ya apa ya, sangat membuat saya kayak wong gendeng. Ya perkawinan kan kacau balau waktu itu, emang kayak sinetron lah. Ya. Nah, kalau saya cerita mungkin nggak percaya ya, orang-orang nggak percaya. Intinya saya sangat frustrasi dengan kondisi pernikahan. Akhirnya morat marit saya jadi wong nakal ya waktu itu memang. Akhirnya jadi pengedar sabu juga. Ya. Di Surabaya atau di mana itu saat itu, Mas? Surabaya. Di Surabaya. Saya waktu itu tinggal di Gria Kebraun. Itu saya sempat jadi pengedar dan waktu itu saya aktif di ya sajane itu aktif ikut gerudak-geruduk anak-anak PDI itu. Ya, ternyata saya pun dijegal di situ, yes nggak apa-apa lah. Dijegal anak-anak PDI. Akhirnya saya ketangkep itu. Jadi saya ketangkep karena dijegal
oleh sesama kader. Saya enggak merasa kader. Ya sesama Pokoknya orang PDI teman-teman yang akhirnya. ubruk-ubruk di situ ya. Iya, akhirnya saya ketangkep di situ, di penjara setahun. Terus ya itu setelah di penjara saya Sebentar Mas, sebelum cerita setelah di penjara, ada sesuatu nggak yang selama penjenengan di penjara yang pengen di-sharingkan? Di penjara itu orang nggak bertambah tobat sebetulnya. Nggak bertambah tobat. Saya dulu malah waktu di Madiun tuh karena saya terkenal sebagai pengedar di area sepanjang Ya. dan sekitarnya. Akhirnya saya di Madiun tuh ditawari oleh bandar besar untuk lebih aktif lagi. Itu selama di penjara. Iya. Oke. Orangnya juga di penjara yang nawarin. Iya, orangnya di penjara dan dia masih menjalankan bisnisnya di penjara. Dari penjara. Iya. Dan di penjara malah orang makin bebas bernarkoba ria, terutama di Medaeng waktu zaman saya. Zaman-zaman. Ya tahu zaman sekarang, tapi rasanya ya nggak tahu lah sekarang, tapi rasanya ya masih lah. Itu. Tapi kerinduan untuk ikut misa dan sebagainya selama di penjara itu juga tetap muncul. Nah, kebetulan Madiun berapa bulan sekali ada misa di ibadat sabda. Ada ibadat sabda. Penjenengan itu di Medaeng apa di Madiun? Medaeng setengah tahun, terus di layar istilahnya, di layar ke Madiun. Waktu itu Madiun dipakai sebagai pusat tahanan narkoba. Oke. Madiun sama Madura waktu itu. Beruntung saya di Madiun. Nah, saya waktu di Madiun tuh sempat ditawari oleh bandar narkoba namanya David. Dia nanya kamu pengen maju maneh apa enggak, istilah itu, pengen maju maneh. Pengen maju nih tak cepano, dia keluarkan pistol. Wis iki gawon. Cek gak kecekel polisi meneh, tembakan aja polisi ini. Keluarkan. Itu di penjara, Mas. Bawa iya. Sakti bener deh ya berarti ya. Pol. Iya. Kan nggak gampang bisa seperti itu. Kan itu nggak mungkin orang pengawasnya nggak tahu kan, nggak mungkin, iya kan? Iya, ruangannya penjaranya dia full AC, full sembarang waktu. Barang wis karaoke barang bebas. Full musik tiap malam minggu jedar-jedar kayak diskotik. Gitu ya ceritanya ya. Iya. Di Madaeng juga ada yang gitu saat itu. Oh, banyak, malah banyak. Malah lebih banyak ya. Malah lebih banyak di Madaeng. Malah lebih banyak. Malam minggu itu waduh di sel sel blok G kalau nggak salah, itu sel khusus orang-orang top tuh. Tuh wah jedak-jeduk diskotik di sana tuh. Wah, los kalau di sana. Oke. Itu yang nah memang di penjara tuh kesan saya nggak malah menyembuhkan, tapi bisa malah membuat tambah keren. Dan lucunya waktu saya di Medaeng itu ketemu dengan waktu ngobrol-ngobrol, dia tanya, ada teman tanya, di Surabaya tinggal di sini, Kebraun. Loh, Kebraun mana? Blok BI. Loh, Blok BI. Aku dulu pernah
apa nang blok BI ku mau udah buka pintu mobil mobil TAF. Loh, iku mobilku iku. Loh, iya toh? Iya. Iya. Nah, waktu udah tak buka pintunya deh, udah tak buka pintunya tapi ada anak ngomong, "Pak, mobilnya nggak dimasukkan ta?" Langsung tak tutup alon-alon, aku lari. Nah, waktu itu memang saya keluar juga, keluar. Loh, mobilku lawangnya kok kok Buka. enggak kekunci, heeh, kok buka. Loh, iku awakmu to? Loh, iya. Loh, iku omahku. Ketemu di sana. Guys, dan itu mantan marinir Oh, desersi. Marinir desersi. Banyak itu penjahat-penjahat ranmor, ya. penjahat ranmor yang ya sikilis ketembak satu, ketembak dua, yang ternyata mereka ranmor itu ya hanya untuk beli narkoba. No. Hmm. Itu cerita sedih. Oke. Ya, menarik ini ceritanya. Terus setelah bebas, Mas, apa yang penjenengan lakukan? Jadi itu salah Setelah satu bebas, pengalaman terpuruk juga ya masuk Bu itu ya. setelah bebas itu sebetulnya kalau waktu di penjara itu saya nggak didatangi, nggak dibesuk oleh istri saya yang sekarang, Ya. itu kemungkinan saya nggak akan ketemu teman-teman sekalian. Saya mungkin ngikuti Bos David. Oh, karena ajakan yang dilambari pistol tadi ya. Iya. Dan waktu itu memang saya benci banget dengan polisi. Ya. Waktu itu ngomong, oh iya David. David. Waktu itu memang saya benci sama polisi, makanya si Bos David ngomong, wis iki gawon kamu benci polisi, begitu kamu tembakan. Oh iya siap. Nah, tapi selama saya di Madiun itu, istri saya yang sekarang ini rajin. Saat itu sudah menikah dengan Belum ya? belum Kenalnya gimana masih Mas saat itu, Mas? kenalnya waktu saya lagi geger-geger sama mantan yang lalu, Ya, mantan yang pertama itu, saya kan kos di dekat pabrik di ya, Buduran. ya. Nah, itu teman kos itu ada yang punya saudara, ya ini istri saya ini Oh, oke. kenal waktu itu, dan pokoknya akhirnya podo apa ya, podo senengi. Nah, podo senengi itu Ya, waktu itu gini cerita nih. Saya waktu itu awalnya sih saya nggak seneng. Yes, pokoknya karena sering ketemu tak jarnya, nggak saya nggak nganggep itu bakal calon saya atau enggak. nggak ada pikiran Nah, sama sekali ya. nggak ada pikiran. Nah, saya jatuh hati waktu saya nganter dia. Bukan, saya mau ke kantor, dia ikut mobil saya, tapi turun di satu tempat supaya dia ikut naik bemo waktu itu. Nah, begitu turun tuh salaman dengan saya, terus nyium salaman, terus dia dicium tangan Oke. saya. Waktu itu langsung perasaanku kayak begitu sangat dihargai, sangat dihormati, sangat akhirnya mulai saat itulah aku tertarik sama dia. Sementara saat itu penjenengan anggap orang lain nggak menghargai dirimu atau gimana? Bukan orang lain, apa ya bukan gitu. Jadi selama hidup tuh salaman dan dicium tangan saya oleh seorang wanita itu baru sekali. Baru sekali.
mantan saya yang saya nikahi mulai 84 sampai akhirnya 98 dok pisah itu nggak pernah sekalipun salaman terus nyium. Waktu itu nyium, nah, pokoknya ceritanya saya tertarik ya karena dicium itu, terus akhirnya kayak akhirnya pacaran, dan waktu saya masuk penjara pun dia setia mengunjungi saya meskipun dia harus mengeluarkan biaya untuk besuk, mengeluarkan biaya loh. Oh gitu ya. Iya. Apalagi waktu saya di Madiun kan dia tinggal di Krian kan dia harus Ke naik Madiun. bis dan sebagainya. Nah, itu kalau saya nggak digandoli sama Itu belum menikah berarti ya? belum. Belum. Kalau saya nggak digandoli istri saya ini jadi anak buah Bos David. Oh gitu ya. Bos David. Oke. Ya, terima kasih, itu pengalaman yang tidak mudah juga di penjara gitu ya. Terus setelah itu gimana, Mas? Perjalanannya. Nah, waktu itu saya cuman berpikir saya harus lepas dari narkoba. Ya. Jalan satu-satunya lepas itu harus meninggalkan lingkungan Surabaya. Berarti waktu di penjara itu tetap pakai atau gimana? Tetap pakai. Tetap pakai ya. Tetap pakai. Beli atau kadang beli, kadang ngerampas. Oh, ngerampas. Caranya ngerampas gimana, Mas? Ceritanya, Mas? Caranya ngerampas ya kalau kan beberapa saya katakan beberapa junior kan juga tetap pakai. Ya. Nah, kalau kita tahu mereka pakai, kita rampas. Kita rampas. Tapi nek orangnya gede dhuwur, ketoke secara fisik kalah ya enggak. Dirampas wedi juga mereka, Mas. Ya. Oke. Kalau nggak gitu ya beli. Kalau nggak gitu ya pokoknya 1000 macam cara lah untuk bisa. Loh, kalau di penjara itu dapat uangnya dari mana, Mas? Dari kiriman. Ya. Dari kiriman. Ya sumber utama ya dari kiriman. Sama jualan. Jualan mie, jualan pulsa. Iya, dari jualan itu. Oke. Ya, terus gimana? Kelepas itu berkeputusan meninggalkan narkoba ya. Saya harus pindah dari Surabaya. Akhirnya saya tinggal di Kediri. Oke. Tinggal di Kediri. Tapi mulai tahun berapa itu berarti, Mas? 2001. 2001. Oke. 2001 tinggal di Kediri, tapi ya masih sering ke Krian, tapi nggak sampai ke Surabaya. Ke Krian akhirnya saya 2002 itu menikah dengan istri saya. Nikah siri. Oke. Nikah siri di Ngurah. Ya, itu mulailah kehidupan saya dengan istri. 2003 lahir anak saya yang pertama, cewek. Ya, sekarang puji Tuhan anak saya kok ya pinter gitu loh. Ya. Ya, sekarang bisa masuk ke UB tanpa tes, tanpa biaya, tanpa ya wis itulah. Syukur, Puji Tuhan masih. Saya masih semester 2 ini. Jadi Ya, kawin mulai sirinya saat itu istrinya panjenengan tuh masih Muslim atau? Masih Muslim. Muslim. Masih Muslim. Saya mau menikahi dia dengan perjanjian sebetulnya. Ya. Saya mau nikah kalau kamu jadi Katolik.
entah kapan, pokoknya kamu harus jadi Katolik. Dan ternyata saya nunggu sampai Pada waktu itu diomong gitu, apa yang dikatakan beliaunya? iya, oke, mau, dia mau. Dan itu saya pegang, Ya. saya pegang. Tapi saya enggak Nggak kasih desak-desak, batas nggak waktu. anu ya. Enggak kasih batas waktu karena saya tahu bahwa iman itu Nggak nggak bisa gampang. Ya. ya, selain nggak gampang nggak bisa dipaksa juga. Ya. Saya nggak mau saya nggak mau dia terpaksa. Dan akhirnya tahun 2020 ya 2020 bulan November tanggal Ya. 1 dia dibaptis. Wah, senengku Raja Mak. Akhirnya bisa ke gereja berempat, komuni. Dan itu ternyata dirindukan oleh anak saya yang pertama. Anak saya pertama kan tahu bahwa mamanya waktu itu masih Muslim. Ya. Dan kami ke gereja hanya berdua. Kadang istri saya juga Tapi ikut ke anak gereja. dari Tapi kecil gereja terus ya. ya wajib itu wisan. Ya. Kudu nek iku. Nah itu apa iman seperti gitu itu ya jadi iman seperti gitu itu memang udah terpupuk mulai dari SD dan di Garum itu. Ya. Ya itu benar-benar memperkuat iman saya untuk tetap bertahan dan sebanyak mungkin ngajak orang untuk ikut bergabung. Apalagi Dan istri aktif ya di gereja ya. ya Kegiatan-kegiatan gereja ya. ya begitu ceritanya. Terus gimana Mas pengalaman jatuh bangun macam-macam untuk membangun bisnis? Kan nggak gampang juga kan. Ini keluar penjara piye mindset gitu ya kan. Saya di Kediri mulai 2002 itu nggak punya modal, nggak punya pekerjaan. Saya gabung dengan keponakan saya. Dia buka counter HP. Waktu itu lagi rame-rame ini memang tahun 2002 lagi rame-rame ini bisnis pulsa. Hah? Bentar. Ya. Lagi rame-rame bisnis pulsa, akhirnya setelah saya ikut dia, akhirnya saya juga bisa bikin counter sendiri. Tapi yang namanya counter juga perkembangannya sangat cepat, banyak yang ya macam-macam lah. Persaingan juga makin ketat. Akhirnya saya karena bisnis counter mulai sepi, saya bertahan berapa tahun itu? 2002 sampai 2007-an kira-kira. 5 tahun, cukup lama Mas ya. Setelah itu saya banting setir ke bisnis transportasi truk. Oke. Saya nyicil truk full diesel, tapi baru jalan 2 bulan truknya nubruk. Waduh, soro juga ya. Truknya nubruk yang bawa supir. Nah, supirnya nggak tanggung jawab pisan. Padahal itu truk cicilan. Ya wis berantakan. Akhirnya tak lepas lah truknya. Nah, setelah itu saya ikut kerja sama nyupir rumah tangga. Oke. 4 setahun tuh. 4 setahun. Di mana, Mas? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Tapi keluarga di Kediri ya? Keluarga di Kediri. Oke. Oh, menjelang counter rada goncang itu. Rada sepi saya nyambi di jadi supir pribadi. Nah, setelah itu baru saya cari nyicil truk itu. Nah, kebetulan saya tinggal di Ngadisimo ya, Ngadisimo.
kebetulan ada tetangga yang berbaik hati, wis ayo kita beli help aja, help station Ya. untuk wisata. Udah saya ikut jalankan itu kurang lebih setahun, tapi ternyata orangnya juga nggak cocok dengan bisnis itu. Nah, berhubung saya sendiri udah punya jaringan teman-teman di wisata, ya saya lanjutkan. Oh, jadi sendiri. awalnya itu kerjasama, ada orang dia bermodal elfnya, panjenengan jalankan. Oh, seiring dengan itu dia nggak cocok, tarik, tapi sampean sudah punya jaringan ya? Ya, ya berlanjut sampai sekarang. Nah, Cilokone selama Berapa tahun tuh pandemi. Mas dari awal sampai sekarang? Kalau sampai sekarang sih udah ya mungkin 6 tahunan ya. 6 tahun ya. Mungkin, tapi 2 tahun terakhir kan Kena 2 tahun COVID terakhir ini. kena COVID, wih, praktis nggak nyambut gawe. 2 Ya. tahun praktis nggak nyambut gawe. Ya ini hancur-hancuran beneran wis. Ya itu sampai sekarang mulai bangkit, tapi Angel juga ya dibandingkan masih sebelum angel, COVID ya. masih angel. Sama bisnisku. Masih angel dan masih jur-juran rego. Wes mending gak nyambut gawe timbangane jur-juran rego. Ya udah. Terus dilalah towo-towo wisata nang ikan seger ya gak ono sing respon blas. Duduk anu nih Mas, sampean apa tidak hanya sampean, siapapun towo nih ikan segar itu ya gak anu. Tapi memang ya sekedar saling sharing lah biar tahu. Tapi Ya, menurutku bukan target market. Mau betul. Ya, masih ya. sampean, masih aku tahu ini bukan target market kita. Tapi ya kadang-kadang nggak apa-apa kan untuk sharing itu. Ya, bukan target market, tapi ternyata semacam gedok tular. Iya, betul. Gedok tular. Ya, Dan anak saya ngomongi gitu ya. Saya dapat order dari Mas Marsup. Ya. Itu juga lumayan dibantu, ada konsumen dari Ciledug juga. Terus akhirnya juga ya berkembanglah di sana ada, akhirnya nama saya dikenal di sana. Oke. Jadi benar bukan target market, tapi ada jaringan yang bisa nyambungkan tangan ya. Ya sama juga Mas. Tempatku kadang-kadang juga ada yang menginfokan itu dari teman-teman ikan segar. Meskipun mereka sendiri belum ada yang terakhir ini malah Mas Tino juga memperkenalkan saya ke temannya yang di Palangkaraya. Di Palangkaraya, terus ya sempat akan ada perjanjian kerja juga. Meskipun masih Mei, tapi ya itu tadi bukan target market, ya, tapi menambah relasi akhirnya gedok tular itu. Ya. Jadi sampean secara alami terbentuk jadi bagaimana fight terhadap kehidupan itu yang saya kira nggak mudah juga, apalagi kan dalam tanda kutip lulusan penjara, terus pernah narkoba, macam-macam itu kan tidak mudah untuk bangkit. Nah, maksudnya apa yang mendorong selain kekuatan dari ternyata orang yang dampingi yang dengan penuh setia itu kan energi yang luar biasa seperti yang panjenengan bilang itu ya kan. Nah, itu apa yang bisa dibagikan ke orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip punya nasib yang sama, terutama di ikan segar ini Mas. Kan banyak saudara-saudara kita juga yang terpuruk, yang kesusahan, dan saya kira juga butuh sharing, saling belajar gitu. Saya punya keyakinan bahwa
Gusti Allah itu selalu on time. Ya. Itu tok wis. Dan itu saya sering alami. Sering banget ngalami. Dan sampean menjaga kekuatan doa sangat percaya ya Mas ya. Iya. Dan doa yang paling saya saya ugemi terusku doa rosario. Ya. Meskipun saya nggak pegang rosario, tapi saya bisa Berdoa rosario berdoa ya. rosario Ya. pakai jari. Jari. Ruas jari. Jadi dalam keadaan apapun, dalam perjalanan, dalam waktu nyetir, waktu dulu di Paboksin tuh saya masih naik kendaraan umum tuh tetap rosario yang jadi andalan. Makanya wisata saya ini sebetulnya saya ambil khusus untuk wisata ziarah. Karena sambil bekerja juga, panjenengan juga berziarah juga ya, secara batin maupun tempat gitu ya. Maksud saya juga ingin menularkan apa yang saya alami selama saya berdevosi, gitu loh. Jadi saya milih wisata ziarah ini karena selain tujuan untuk penghidupan juga saya ingin membagikan pengalaman saya selama berdevosi ini. Jadi selama berdevosi saya nggak begitu menerima banyak materi, tapi apa ya, ketenangan batin, hati ya. ketenangan hati saat begitu jatuh, saat begituan. Tapi meskipun jatuh kayak apa, nggak wedi blas. Jadi kekuatan devosi menguatkan sampean sehingga sudah pada taraf wis walaupun jatuh tuh hadapi dan nggak takut. Dan selalu aja ada bantuan. Meskipun bantuan itu kadang juga harus saya ucapkan, saya minta. Ya. Tapi tetap selalu dan ada. sampean mengimani itu pertolongan Tuhan lewat orang-orang itu ya. Iya, teman-teman dan ya keluarga, terutama teman-teman. Nggak tahu ini Gusti Allah luar biasa, dan itu yang sing tahu gemi Gusti Allah selalu on time. Wes itu yang, jadi sudah usah khawatir lah. Aku soroku wis mentok, tapi jadi pesannya nggak perlu khawatir karena ada soroku wis mentok dan saya nggak khawatir tuh. Ya. Bayangkan sekarang sekali. anak saya sekarang Putranya berapa Mas Joko? Semuanya 4. Semuanya 4. Yang dua udah keluarga. Iya. Yang nomor 3 ini kuliah dan kuliah ini aku gak duwe bondol. Muliakan anak saya enggak punya bondol. Enggak tahu dia 3-4 tahun lagi ini seperti apa, saya enggak punya bondol. Tapi saya yakin Tuhan tuh pasti ngasih ya. Menyediakan. Maha baik kok. Tuhan tuh maha baik. Enggak cuma baik tapi maha baik. Tidak usah khawatir. Ya, itu pengalaman iman. Nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Oke, begitu. Mas Joko, terima kasih sharingnya. Saya beri kesempatan Mas Roy untuk sharing tentang Mas Joko. Karena Mas Roy ini tahu Mas Joko gitu kan. Mas Roy, apakah monitor Mas Roy? Monggo Mas Roy. Ya. Tahan. Wajahmu ketokno to. Oh iya, saya. Mas Roy ini kedudukan di mana Mas Roy? Malang. Oh, di Malang. Ya. Ini lulusan ITS sih. Ya, jadi waktu saya sekolah di Garum itu, jadi ada cerita dari
dari turun temurun kakak kelas itu. Salah satu tokoh dari angkatan dahulu-dahulu yang disebut sebagai jenius itu Mas Roy ini. Saya nggak tahu orangnya, tapi cerita itu muncul di zaman saya gitu. Nah, termasuk saya ada cerita satu itu Mas Roy, yang kedua itu saya masuk Mas Gatot yang sekarang dosen di Bandung, itu juga salah satu diceritakan, wah itu zamannya jenius kakak kelas. Terus saya kelas 1, kelas 3 yang dianggap jenius juga Romo Kusdi. Yang Romo Kusdi almarhum itu. Kalau yang Mas Gatot, Mas Roy saya nggak zamani, cuma apa itu dengar ceritanya gitu. Tapi kalau Romo Kusdi itu luar biasa karena dia salah satu orang di Garum yang main catur itu pakai teori. Dia sudah mulai baca buku catur itu. Itu menarik. Yang kedua saya lihat dia belajar otodidak not balok dan piano di Garum. Dan mainnya luar biasa. Bagus menurut saya. Sayang sudah meninggal. Itu juga salah satu tokoh di Garum karena dari kelas 1 kalau keluar sampai dengan kelas 4 yang saya tahu, saya tanya ke dia, pernah jajan di luar nggak? Nggak pernah. Gitu. Gitu. Dan sharingnya dia ketika saya pernah ketemu ketika jadi Romo itu kebetulan itu dia mengeluh karena dia sangat Romo yang idealis. Jadi ketika ibunya sakit dia itu rodok tantangan batin. Kenapa? Aku sebagai anak laki-laki satu-satunya gak iso bantu ibuku sing loro terpuruk. Iki sharing iman yang saya ingat sebelum beliau meninggal. Nah itu Romo Kusdi. RIP untuk Romo Kusdi. Oke, berikutnya Mas Roy. Ya, Mas Roy ini salah satu orang yang diceritakan jenius ketika saya di seminari dan berikutnya juga selama saya keluar seminari, saya juga mengenal namanya Mas Roy, tapi nggak tahu orangnya karena saya selama kuliah di Surabaya itu saya masuk Jemaah Inventa dan Mas Roy ini salah satu pendiri Jemaah Inventa kelompok ya. Mas Roy senior salam hormat ya, terutama dari Jemaah Inventa. Mas Roy pernah jadi ketua Jemaah Inventa bahkan pendiri. Ini di bawah saya ini ada juga Mas Ari. Mas Ari ini juga ketua Jemaah Inventa juga Mas Roy. Nah, gitu. Monggo Mas Roy, sharing tentang Mas Joko yang panjenengan kenal. Lek gak ini kan gak kenal ya, kan. apa ya? Iya. Ya apa ya? Kan Mas Joko ini kan 2 tahun di atas saya. Oh, panjenengan jadi Iya. masuk seminari tahun berapa, Mas? 75. 75. 75 berarti masuk dari SD juga ya? Oh iya, Oke. dari SD. Nah, karena kan masih ada separasi kan di situ. Iya. Waktu TB dengan TT itu memang bertetangga, tapi tidak terlalu juga karena ada separasi ya tidak terlalu dekat. Tapi Oh ya, waktu studi, pemirsa di YouTube yang tidak tahu sparatio itu dari bahasa Latin, artinya dipisah. Jadi pada waktu itu, zamannya Mas Roy, Mas Joko itu ada kelas bawah TB, ada kelas apa lagi? Tengah, ya, terus ada kelas atas. Itu masing-masing dipisahkan dalam sal yang berbeda, slapsal yang berbeda, gitu. Tapi zaman saya juga sudah tidak ada. Juga area juga area tanpa pagar sih. Ya. Jadi itu mungkin menerapkan karena usia ya. Ya. Akil balik untuk anak-anak, akil balik pas TT, terus menjelang jadi pemuda di TA itu. Oke. Tapi waktu studi itu kita bareng, TB sama TT bareng. Oke. Jadi dalam ruangan yang sama ya? Ruangan yang sama. Ya toh. TB di depan, TT-nya di belakang. Jadi kita membelakangi Joko CS, kita belakangi. Seperti itu. Ya waktu itu, waktu di sana, waktu di Garum memang tidak terlalu akrab ya sama
TT ya. Karena nggak seangkatan Akrabnya dan ya. ada separatio tadi ya. Ya. Iya, akrabnya kan dengan kelas 1 di bawah saya. Atau dengan kelas 2 di atas saya. Nah, tidak terlalu apa ya. Tapi yang saya tahu begitu saya masuk, nah, yang namanya Koseka itu yang mesti cuma satu itu. Ya, toh. Gitu ya. Jadi namanya terkenal ya. Iya, Joko Koseka. Waktu di Garum itu tidak terlalu tidak terlalu apa ya. Tak anggap semuanya tuh podo-podo nakali, podo-podo gedabruse sama lah. Tidak ada. Jadi Jadi memang Garum tuh relatif terkenal GDB ya, Gedabrus Geng. justru sing tenang-tenang ini malah enggak banyak ya, enggak seberapa deket karena kita senangnya ya rame. Ya, ya. Tapi dari ini masih di luar ya, belum ke sosok Joko ya. Ya. Jadi sejak dari kelas 1, kelas 2 itu saya udah bisa nebak sebetulnya. Iki kok sing bakal bablas terus iki kira-kira koncoku iku iki salah satunya Sensi. Ya iku iso tak tebak iki ketokane awak-awake gak iso bablas. Sing meneng-meneng iki mah iso bablas. Memang betul ternyata. Primus, Senti itu bablas. Pak Joko. Bablas dalam arti terus ya. Terus sampai sebenarnya Terus. tinggi ya. Dan lucunya aku ora sadar bahwa Mas Joko ini keluarnya malah kelas 5. Aku nggak sadar. Jadi berarti sampai kelas 3 saat itu berarti ya. Gak ngira lek moro-moro kalong di atas saya itu udah pada keluar. Saya enggak sadar. Gitu. Sebentar Mas. Ketika mereka keluar tuh gak pamitan dah Mas. Wes raono. Oh, karena kalau di zaman saya Mas, itu keluar tuh ada seremoninya. Jadi mereka yang mau keluar itu teman-teman mohon ini saya mau keluar di meja di rafter, di rafter. Iya. Pamitan. Zamane awake dhewe ndak ono ya. Iya kan. Gak ono moro-moro ora mlebu Januari. Kecuali keluar yang nggak naik atau liburan itu moro-moro gak ono ada. Tapi kalau yang keluar di tengah-tengah itu zaman saya itu pamitan. Terus. Kalau kita enggak. Jadi ya pokoknya waktu itu kan sudah berubah ya, ke Juni-Juli ya. Ya. Tahun ajaran baru. Jogja wis ora ono arek iki ra mlebu-mlebu, ngono tok wis. Tapi keakraban kita itu memang beda zaman kita dulu. Pokoknya keakrabannya tunjukkan dengan gojol-gojolokan dan saling memberikan julukan. Oh, bully. Bully gue biasa, ompone cetah mlebu biasanya dibully. Terus main julukan. Iya, tradisi itu sama. Di tempat saya juga setiap orang itu punya julukan. Saya juga dijuluki, akeh julukannya. Gembor iya. Pengkor iya. Ya, lek akeh julukannya nggak abadi, lek satu julukan itu abadi. Buktinya Mas Joko tadi dapat 2 julukan, yang satu tok, Joko Kotekanya yang abadi sampai dengan sekarang. Ya itu, jadi apa ya? Jadi intinya di litingnya Mas Joko ini saya memang tidak banyak akrabnya, tapi saya tahu karena biasanya kan gini, kalau di Garum itu minimal 5 tahun di atas kita itu pasti kita tahu. Gitu. Yeah. Pasti tahu, tapi belum tentu akrab. Justru saya akrabnya waktu TB itu dengan anak-anak beberapa anak TA saya malah akrab. Sampai disetrap Romoyus barang karena terlalu dekat. Oh, jadi akibat polisi separatio itu terlalu dekat bisa distrap ya? Wah, disetrap.
Eling ndak? Aku disetrap tuh fisik loh. 1 kali ndak boleh makan malam. Gitu nyetrape. Oh. Romo Yus. Padahal Romo Yus iku ya. Nah, itu pengalaman saya. tapi Jadi intinya sik kereng Romo Uroto. Roto kan cuman saat itu juga paling push up ya. Tapi lek Romo Yus iki push up aku Romo sapa sijine nek Harjo. Romo Harjo saya masih dapat. Jadi selama saya di Hmm. seminari, beliau kepala sekolah saya sampai saya lulus. Oh, aku wis gak ono Romo Harjo. Nah, itu ya sekedar itu. Jadi ya tidak terlalu akrab lah. Justru saya mulai dekat dalam tanda petik kenal Mas Joko ini waktu saya malah di GI. Waktu kita Oh. aktif di GI itu Joko sering nyambangin Andi Kertajaya namanya Puji kos-kosannya Puji ya Jok. Iya. Eling enggak? Iya, Nah, eling. itu. Terus aku takon mbek Puji ini Joko iki bolak-balik rene ana apa to Ji? Iku lek gegeran mbek bojone mesti lak rene. Sampai toh? seangkatan Bener Mbak kan? Puji, Mas. Saya, saya sama Oh, Isore Puji. Puji setahun. Oh. Oh ya Tuh, satu aku angkatan. Mas seangkatan. Puji farmasi toh? Bicara Iya, betul. Yo, Puji farmasi. farmasi. Iya, cuma Inventa juga deh. Kenal aku. Sekarang Heru, Nah, itu. Heru Heru kenal. Kenal. Soalnya waktu aku nenggone Jemaah Inventa, Mas Heru itu cek sering nyambangi Jemaah Inventa lah. Mas Puji ini kan cek aktif lah. Kan lulusnya suwi gitu. saat itu, ya kan? Ya. Aku ninggal dhisik tahun 89 aku sudah meninggalkan Surabaya. Gitu. Jadi ya itu Joko bolak-balik nane saya ketemu Puji no apa tadi. Biasa lek cerita itu hati lek gue keran tok air ini. Itu yang saya tahu. Jadi memang ya Mas Joko ya. Artinya pertemanan itu walaupun nggih curhat diparani cek nyaman ya, mbek arek-arek Garum tuh ya, walaupun Iya, di luar lama ya. Oh, zaman kita kekompakannya tak akui lah. Ya mungkin sampai sekarang ya. Iya. Itu luar biasa karena justru daripada curhat ning omahe mlayu ning wong liya kan mlayu ning ngene ibarate kanca dhewe, dulur dhewe ngono kan. Ya Mas Joko saat itu ya. Saya malah nggak tahu itu, tapi saya puji Mas Heru itu kenal. Anton Cahyo. Anton Cahyo Anggoro kenal, tapi dia kan nggak cuma Inventa karena dia kuliah di Jogja ya. Jogja ya. Saya malah kenal Vokalista Anggoro Sonora. pernah ngasih pelatihan aku pas aku mahasiswa UNER. Nah, dia wis dosen di Ubaya. Tapi dekat itu karena sekarang sama-sama di ME. Oh, ME. Ya. Berarti Jimmy Jakarta ME. Ya, aku kenal Jimmy itu waktu dinas di Purwokerto. Nah, dia mewakili Bogor lah nggak salah, Bogor. Itu. Ya, itu baru dikenalin Mbak Mas Anton itu. Gitu. Kalau aku nggak ME, tapi aku choice dulu. Gitu. Jika pakai. Jadi justru angkatan pertama dari Paroki Ngagel itu aku choice. Iku dipaksa Romo Harto. Waktu itu Pak Romo Harto. Waktu itu aku juga aktif di GI, aktif di Ngagel, Mujita, tiang-tiang di jalur Romo Harto. Kamu daftar choice. Apa itu mau? Wis pokoknya daftar Jangkrik. Hari apa? Ya Jumat Sabtu. Waduh lah, lerem bolos kuliah ini. Tapi jeneng Romo Harto waktu itu ya maksa ya oke lah kita ikut gitu. Jadi angkatan pertama dari Ngagel. Oh. Tahun piro ku Mas? 85 lek.
83 lah Kak. 83. Oh. 83 84 gitu. Tuh, waktu itu Ketemu Romo Sugeng Harto, Pieng bareng nggak? Sugeng sapa? Sugeng Pieng sing akhirnya ning Garum terus dari Romo. Dia choice angkatan itu juga. Ora. Enggak ya? Dari Ngagel cuma loro tok angkatan pertama. Kayak teko Aku Kediri mbek deh. Bambang. Dia teko Aku mbek Kediri Bambang. waktu ini. Bambang Enggak ya? itu enggak. Oke, oke. Saya Bambang lek dari Darmo sing aku eling iku Marga. Dokter Marga Marga dokter. Maramis. Ya, itu kan Mana DE Maramis anu ya? juga kan, Jemaah Inventa juga kan. Ya, iku iya. Itu etik juga, etik adik bene iku lho. Bambang, Oh ya. Bambang itu juga GI juga kan. Dia juga tahu. Susi kakaknya juga ikut. Tuh. Tuh. Ya itulah. Jadi intinya lah terkait Mbak Koteka ini ya saya justru pas keluar dari Garum ini baru Baru cedek ada ya. kedekatan. Jadi termasuk geng Gitu. Kertajaya sampean ya. Gitulah. Gitu. Oke. Ya wis, pokoke sing tak eling-eling jenenge Joko Koteka go angel tersinggung. Digowocruk model apa wis guyang-guyu sawantek. Itu Oke. kelebihannya. Luar biasa. Terima kasih. Mungkin teman-teman, selamat datang Mas Joshua. Pengacara iki ya. Mas Ari. Ada tanggapan? Karena waktu kita maksimal 10 menit lagi kita selesai. Nggak kerasa udah hampir 2 jam. Saya penikmat saja. Apa yang Monggo, penikmat dinikmati? saja. Nikmati Ini Mas opo? apa Podolan Aryan Joko ini. podolan nange menikmati opo rasanya? Oh iya Mas Joko, mungkin ada ini kan ada Mas Ari. Mas Ari ini kan salah satu Mas Joshua juga ini kan salah satu penggiat Omah Sien. Ada Oh ya. masukan atau usulan atau gimana terhadap Omah Sien Mas Joko? Biar mereka ada ngomong nanti setelah diusulin kan gitu. Ya, porsi araknya ditambahi. Wis tobat ya Mas Joko iki. Ayo alkoholnya ditambahi. Loh, saya itu mulai mengenal alkohol itu justru waktu masih SD. Gendeng. Saya waktu kelas 2 SD itu diombeni ambek wong tuwek-tuwek waktu Dede. apa? Waktu Lirian. Papua. Iya, nang Irian. Di Papua. Heeh. Mereka dulu minumannya minuman brandy, jadi rasanya rada legi-legi enak gitu. Iya, Tapi ya itu memabukkan Nuwakal banget. sampean lho tiba ya. Nuwakal tiba sampean ya. Pol. Oh. Masa saiki gak nakal. Nuwakal tiba sampean ya. Masih eling bahasa kono enggak? Bahasa kono sih aku nggak pernah ngerti, tapi apa ya, dialek ya. Dialek. Jadi kayak arep ngomong kamu orang, kita orang, dorang itu mereka. Kamu orang tuh kamu, kalian, kita orang tuh kita. Terus ya sekitar itu tak, nggak ada bahasa daerah. Sapi dapur. Nggak pernah nggak pernah. Saya pergi dapur, sapi dapur kan. Oh gitu. ya pergi ya. Saya mau pi sekarang. Saya mau pergi sekarang. Yes, ya bukan bahasa daerah sih, dialek kayak. Dialek. Terus waktu awakmu dari sana ke hijrah ke Jawa, itu numpak apa? Kapal laut. Laut apa udara? Kapal laut. Waduh, Kapal laut. Berapa? 1 bulan ya? 2 minggu?
Iya. Nah, waktu berangkatnya malah cepet. Berangkatnya dulu tuh naik kapal perang. Kapal perang jenenge Buru Julasat nih nggak salah. Loh, kan numpak kapal silem tak sampean, Mas? Kan numpak kapal silem. Hah? Langsung metu di Kalimas ngono iku, gak ta? Alah, gak wani ngetokno wajah ya. Loh, Ayo, di tempat yang ketokno. lain. Gak ono Ari, gak wani aku di tempat yang lain soalnya. Enggak, itu cuma Pernah seminggu. nang Cuma seminggu. pernah mlaku di nang Freeport. Oh iya, aduh, Merauke mbek anu Jauh ya? aduh. Merauke ya. Oh iya. Heeh. Dan aku waktu itu masih SD loh. SD, enggak nyampe lah. Gak Ah, pengen balik sebentar. Papua, Mas. Hmm? Gak pengen Apa? balik Papua. Pengen. Heeh. Kapan kira-kira? Tapi katanya sampai sekarang itu gini, teman saya bilang, saya kan hampir juga mau ke Papua tapi nggak jadi. Itu katanya Nang Papua titip kok, Mas. Gawe koncoku David iku lho, Mas. jadi sampai sekarang itu masih sama. Jadi mereka itu masih kebiasaan tidak pakai alas kaki, ya bener ya. Aku waktu SD ya, teman-teman banyak yang nggak pakai alas kaki. Nggak tahu sekarang. Itu kakinya kuat itu. Jadi prai duri segala macam mendal. Terus yang kedua katanya jangan sampai bicara masalah bau badan. Mereka itu akan tersinggung. Oh ya. Ya bener ya. Jadi kata Bener. Tapi fakta yang sampean alami tentang bau badan apa, Mas? Wah, iku. Oke. Ya pokoknya bau badan jangan disinggung. Betul itu betul. Ya. Tapi ya enggak juga sih. Enggak lah. Nek nang kene nek baune wangi malah mengherankan ya. Enggak lah, wong pernah mereka pertemuan di tempatku itu 200 orang Papua itu dengan kepala sukunya ya normal-normal lah kok. Enggak. Maksudnya Jangan menyinggung masalah jangan itu. menyinggung masalah itu. Ya. Jangan menyinggung masalah itu. Sensitif ya. Ya, sensitif. Mereka. Ya kan Yosua ambune wangi nang omasian itu kan apa sensitif Iya. lagi tekan ndi ngono. Dua garis biru. Iya. Ya. Tapi memang saya selalu merindukan bisa kembali ke sana. Orang-orang sana. Aku ya salah satu goalku pengen mengunjungi Papua Gung kesampaian. Di antara satu keindahan Indonesia yang Iya, belum. betul. Gitu. Iya Mas Joko, usulan tentang Omasian ini, pompong ada Mas Ari dan Bro Joshua, Mas Wah, David juga. nek iku koyoke saat ini enggak ada belum ada ide. Cuman oh ya mumpung ketemu iki ajane pengen bertakon-takon soal persiapan reuni 75 ini piye iki. Ya apa Mas Irwan gak ono nanti kita buat Zoom lagi yang lebih banyak untuk Zoom. Perlu diadakan khusus. Mas Irwan kan ketuane. Iya. Mas Irwan kan ketuane. Yo ojo Mas Jojo saiki sensitif iku. Iya benar. Sensitif itu. Ya, nanti misalnya urun rembuk tentang apa itu persiapan itu mungkin lebih banyak yang datang ya. Ya. Tapi boleh nggak cerita Mas Ari atau Mas Joshua atau Omasian ini sakjane pengine piye to Omasian? Oh, nah itu David itu sing kirim. Ya, monggo. Iya. Ya, Mas David, silakan.
Iya. Mas Joshua itu, like Mas Joshua itu. Tahu. Selalu Sensitif aja melempar-lempar ya. kamu. Engkau salah ngomong gak enak lah. Nggak apa-apa. Enggak lah, tetap lah. Anu, Mas Omasien Yus. ya tempat. Bukan Omasien apa, itu Mas Yus. transit soalnya. Kita beri kesempatan Mas Joshua. Open kamera iso ta? Waduh, ada Kak Ari, aku nggak berani. Aku di tempat lain soalnya. Oh, 07 ya Kak Sensitif ya. soalnya, Mas. Oh, gitu. 07 Iya, ya. iya. Jadi memang Mas Joshua itu senengannya menyembunyikan yang sensitif. Balik meneh masalah ini Dek ya. Balik meneh masalah kita nostalgia di Harum ya. Waktu zaman saya dulu tuh lek April Mop itu mesti mesti ada kejutan. Kira-kira zaman sampean itu masih ada enggak? April Mop tanggal 1 April. Nggak ada yang khusus. Zamannya Mas. siapa, Mas? Iya. Ya, Nggak ada. Nggak ada yang ya, khusus sih, Mas. Tetap ada. Tetap Ya. ada. Tapi kalau secara umum tetap ada ya. ya, event seminari untuk April Mop ini nggak ono sih, Mas. Malah kadang banyak dari kita yang nggak tahu April Mop itu apa. Dan juga nggak Oh, ingat. berarti budayanya anu ya, wis gak berlanjut ya. Zamannya Iya. kita Zamanku enek Mas, cuma akhirnya semua orang tuh tahu. Jadi hanya sebagian kecil yang siap-siap. kena. Heeh. Jadi gitu. ngerjain dari biyen angkatanku dikongkon ngangkat bangku ning gone lapangan basket ngono ya kan. Tapi ya sebagian konco-koncoku ngangkat koncoku tak bilang April Mop ngapain. Oh iya 1 April gak situ. Terus saling mengerjain tapi ya padha ruwe kabeh. Oh iya, sudah enggak kejutan lagi ya. Terus gak kejutan, jadi tahu. Kayak gitu. Ya sejak 88 masuk seminari berubah menjadi lebih baik lah, Mas. Wush. Iya. Wush. Iya. Sensitif. Tahun piro? Tahun piro? 88. Oh, pas rusak-rusakku berarti. Nah, terus gini, ada satu momen yang menurut saya lumayan istimewa ya. Cuma 4 tahun sekali waktu Piala Dunia. Nah, itu baru separasi itu tidak ada. Bisa kumpul bareng, delok bareng TV gitu loh. Nah, kebetulan waktu itu tahun 78. Itu Belanda musuh Jerman kan. Belanda musuh Jerman waktu itu. Oh iya. Ya toh. Kebetulan rektornya kan Romadam, Londo. Ya. Kabeh jago Londo, bener gak Jok ya? Aku wis metu, 78 metu aku. Oh ya wis metu iya, awak metu. Udah 78 gurung toh. Wis. Wis. Nah, Itu itu aku keluar. Jadi kenangan itu. Aku masuk ya lanjutlah. Iya. Yo, Mas Joshua. Iya. Terakhir. Kenapa, Mas? Piye, Omasian ya jane pengine piye to? Yo, pengennya sebagai tempat transit lah. Artinya kan itu dikhususkan untuk kita dan untuk kita. Dan itu yang masih belum nampak sampai sekarang. Seperti itu, simple sih sebetulnya. Transit 1-2 jam. Ya, aku beberapa kali tepatnya gak sampai 3 kali lah. Transit Omasian ketemu Mas Ari iki. Iya toh, waktu ambek Romo Hure itu kan waktu itu. Oh, itu lain lagi. Jadi Romo Hure. Terus setelah itu pernah juga Mbak Yudi Toto. Terus terakhir ini aku ketemu aku arep ke Malang transit sik ning gone Omasian niku mangan soto. Selama ini biaya operasionalnya tertutup apa enggak? Tertutup, iya. Kalau untuk operasional enggak masalah, tertutup. Kami bisa mengcover itu. Cuman kunjungan dari teman-teman sendiri yang ya mungkin kesibukan lah ya, enggak. Tapi banyak janji. Kenapa? Janji ngejak arek Malang
bareng rono, tapi ya belum kesampean Ya, mau atau waktu ini Ya mungkin ya pandemi iki ya ono Ya, pengaruh. mungkin Iya. karena pandemi mungkin. Heeh. gitu. ya mudah-mudahan lah nanti. Ya, mudah-mudahan. Gone arek Malang tak beret rono Singgah kabeh. sampai tempat alasan. Iya, itu yang betul. Itu yang penting itu. Jadi nek Itu, takon ha. ibu jone, "Pak, nang ndi, Pak?" "Nang omah sian aku sampai bengi." Ya. Oh, padahal ikut jam operasionalnya tetap jam 09.00 ya. Iya, jam 9. Jam Sekarang 9. jam 9. Belum berubah jam 10 karena kini mengikuti RT setempat. Oh, RT-nya soalnya orangnya strict. Iya. Sehingga semua Hmm. tempat usaha di sini jam 09.00 tutup. Kok iki wis tak tutupi. Jadi kita di dalam nggak masalah. Pokoknya tapi nggak rame. buka untuk luar ya. Ya motor-motor kita masukin. Oke. Sip, Iya. sip, sip. Mungkin karena pengaruh pandemi gimana ya. Iya, Iya. itu pengaruh gede. Ya, biskop aja paling bengi jam 6 ya kan. Kono kan cedek jalan Anwari kan ya. Oh, si Ado, Mas. Si Ado, Anwari kan Kembang Anwari Kuning. Anwari kan Kembang Kuning. jalan Anwari. Oh, Iya, dekat. Kembang Oh, nyebrang jalan gede itu ya. Ponegoro. Diponegoro ya. Iya. Anu toh, nggone wong bakul jamu iku toh. Enggak, dulu nang Anwari ku ono kafe. Sering cangkruk Ana- kono ya. Nyanyi. Oh, kos-kosan akeh nang kono, Mas. Pagar kuning. Oh. Nomor rumahnya nyala ya. 07. Aduh, susah. Aku ya guru-guru narkoba, iku setiap kali ke TP merinding aku. Wonggone ya. Merinding. Sampai sekarang, nek nang TP mesti merinding. Waduh. Memang gone ya. Kono ya. Paranoid ya. Pusate, kan? Paranoid sampean. Iya, ono paranoid e. Emang bener. Lo enggak. Kedung rukem iku mburine. Enggak, aku enggak terlalu akrab ambek wong Kedung Rukem, enggak terlalu akrab. Wah. Enggak terlalu akrab. Heeh. Tapi merindingnya karena apa? Bekas lahan iku. Enggak, ya kudu tuku merindingnya maksudnya iku. enggak tahu ya ono pengaruh karena setiap kali habis make iku pelampiasannya, gampang pelampiasannya mesti nang station. Nang station mesti. Dan hampir selama setahun hampir tiap malam aku merono. Kadang mulai Sabtu Minggu mulai Senin. Gila, waktu gendeng bener. Waktu memang gila bener. Dan pengaruh narkoba jahat masalah. Sampai sekarang ku otot mburi di nang cengel iki ya. Iku sering kaku, masih Kena pengaruh ya. Ya, pengaruh. Ketagihan ngono. Gigi enggak ketagihan. Cuman kaku. Dulu setiap kali make sampai tangan itu yo kayak wong di hipnoterapi bisa itu. Tanya Mas Yus itu loh. Yoga iso Mas iku, Mas. Bisa lah di hipnoterapis itu. Yoga bisa. Nah iya, saya berbau ketenangan itu loh. No masian bawa ketenangan. Terus sampai sekarang gak iso lama fokus. Oh ya. Fokus ya, lama itu Ya, karena memang konsentrasi nyerang saraf. Ya, senang saraf. Bener, nyerang saraf. Aku biyen ya, hampir selama setahun tuh sehari ku tak konsumsi sendiri ku bisa sampai 1G sendiri. Sedino 1G. Dan waktu itu kita nggak pakai pipet, kita pakai foil benjing foil iku dawa, malah lomba nafasmu panjang berarti Mas, nafasmu iya, panjang bener. loh. Oh, penyelam sampai nih. paham deh. Iku
kita pernah lomba ya, seringkali lomba. Jadi nanggone foil itu digelar Sabu di digelar lomba. loh iya bener kita lomba ya istilah lomba. Jadi sabu sak G itu diler nanggone foil kuat-kuatan ngentekno sekali napas, pokoknya sekali Wih, tarian. Mbok. Bener gendeng. Ono temenku orang biyen bakul toko sepeda deh. Dia itu sambil nyedot sambil menghembuskan. Jadi nyedot sambil ngetokne teko irung. Gendeng. Jadi nonstop deh. Jadi apa sing jenenge alat iku ngalor ngidul sampai enak lan, oleh akeh lan. Yo iyalah nek pakai foil kan mesti banyak, mesti akeh. Mbok koyo naga ngono ya. Koyo Iya. naga ngono pisan ya. Heeh, iya bener. Ya bener. Allah. Dan beluke koyo wong gawe iku lho, gawe vape iku. Papor ya. Iya, wus. Aduh. Gila. Sampe gak pengin ta? Gak pengin koyo naga mana? Enggak pengen aku. Enggak pengen. Jadi sudah berhenti itu berapa tahun Mas Joko? Mulai anakku lahir. Anak kedua. Berarti 2004 ya? Anak kedua. Langsung berhenti total. Anak kedua total. 2013. Mulai anak kedua total. Gak pengaruh. Lagi ae lah Gak pengaruh nang Sewolong tahun. Baru 8 tahun. Berhenti total. Gak pengaruh nang awak gak pengaruh. Berhenti total. Ya iku nang kene tok. Nang anu tok. Kaku. Dan iku lho enggak iso lama fokus dulu. Iku sing itu dandan nyolder apa-apa ngono. Enggak iso suwi. Kesel. Wah, lek doa ya bingung lek doa ya gak fokus. Iya, lek ono doa rosario piye gak iso fokus lah. Gak fokus sih. Nah, itu. 5 kali ya, 3 kali ya. Mbok kok iso tapi lek iku siji. Mbok nek doa koyo selama itu kok gak terganggu aku. Gak terganggu. Karena mungkin doa enggak perlu fokus otak ya ketoke ya. Enggak tahu ya. Mungkin karena kan sampai mendalami kekuatan devosi tadi ya. Jadi tadi Mas Joko itu sharing teman-teman. Dia selalu rosario itu sudah bertahun-tahun sama mendarah dagingnya, bahkan lebih mendarah daging dibandingkan narkobanya dia. Walaupun nggak bawa rosario itu tetap berdoa rosario terus lewat jari-jari. Itu tadi disaringkan oleh Mas Joko di mana saat terpuruk di penjara pun wis putus asa dijak narkoba ya ada hope. Dan gak percaya sampean waktu di station waktu lagi fly-nya yo iku iso loh sambil doa Bapak kami gendeng. Loh kan sama dalam posisi Mas, sama kan dalam posisi bergembira kan waktu itu. Iya, tapi makanya doa kan? Bapak kami waktu doa Bapak kami dan rasanya kan artinya barang itu kan membawa sukacita loh kenjenengan toh. Gak ngono ta? Ya istilah sukacita nih gereja mungkin CC ya. Jebakan udah dijawab. Enggak. Loh, aku enggak gini loh. Saya pernah ditanya waktu di sel Karangpilangku. Iku bojone Kapolsek waktu itu seorang mayor angkatan laut. Dia nanya ke saya, kok sampean kok nyari kesenangan atau istilahnya ya kebahagiaan yang semu sih. Dia nanya, kok nyari kesenangan sing semu sih? Tak walik omongan. Loh, kebahagiaan yang enggak semu itu yang seperti apa? Apa ono sih kebahagiaan yang enggak semu? Iya, betul Mas. Semu kabeh Mas. Iya, benar Mas. Artinya dalam arti enggak ono sih kebahagiaan yang selamanya merasa bahagia itu enggak ono. Podo ae dhewe waktu merasa
mari gawe ku fly, merasa happy, merasa itu pun ya podo waktu kita merasakan kebahagiaan bersama keluarga, dan itu kan nggak selamanya. Podo happy ini tapi kan juga nggak selamanya, nggak langgeng. Jadi podo semune. Jadi wong sing mencela saat itu ya, sing mencela kamu kok mencari kebahagiaan semu, ya saya tangkal dengan pertanyaan, sing kebahagiaan sing nggak semu kok piye enek. Oke. Oh, kebahagiaan kurang bersama sah. keluarga itu ya Sugesti. nggak semu kan ya? Semu. Oke, teman-teman. Semu, Ini ya? gak kroso wis 2 jam lebih. Supaya menarik, nanti kita harus akhiri dulu. Ya. Terima kasih Mas Joko dan teman-teman Sama-sama. sharingnya. Mohon izin nanti setelahnya supaya sharingnya bisa dapat lebih banyak lagi, di-upload di YouTube yang kita bagikan ke teman-teman. Apakah oke Mas Joko? Oke. Oke. Oke tok ya Dewi. Ya, Pak Dito pokoknya. Pak Ya, Dito. Oke tok. Wani tok. ya teman-teman, harapan saya ya, soalnya saya nggak selalu setiap malam minggu itu bisa. Jadi kapan-kapan ada lagi yang mau berbagi, kita berbagi kayak gini ya. Idep-idep ongkos kangen seperti itu. Tapi Iya. sharing-sharingnya menarik tadi, dari bagaimana Mas Joko dijuluki Joko OTK itu sejarahnya gimana, terus kehidupan di seminari zamannya Mas Joko gimana, sampai nakal, sampai terpuruk dunia ini, sampai di penjara, keluarga istilahnya dalam tanda kutip berantakan, sementara ada orang yang setia mendampingi dalam kesusahan, dan Mas Joko pun masih menempatkan diri, sak nakal-nakal tetap devosi. Itu yang nggak hilang terus itu sampai dengan sekarang, termasuk menghadapi bisnis yang susah dan sebagainya. Kita banyak belajar tadi, luar biasa sekali. Jadi nggak kroso, kita sudah 2 jam 15 menit ini waktunya Zoom ini. Terima kasih Mas Joko sharingnya, dan Sama-sama. ya, semoga nanti di lain waktu ada teman-teman yang mau sharing. Kemarin tuh awalnya sebetulnya saya ngundang Mas Dodi Geger, tapi kok bulet terus, saya langsung telepon Mas Joko mau. Saya kira pengalamannya Mas Joko nggak kalah menariknya juga. Saya mau karena memang harus ada yang ngawali. Ya, oke, betul. Terima kasih Mas. Berguna nggak berguna pengalamanku, pokoknya ini berguna awali. Betul. Berguna Mas. Berguna Mas. 20-30 tahun lagi bisa berguna. Ya, bagus sekali ceritanya. Oke, teman-teman, terima kasih kehadirannya. Mas Roy juga sudah memberikan tanggapan, Mas Ari, Mas David, tadi ada Mas Boni tapi harus kulaan, jadi harus pulang lagi. Mas Joshua yang datang juga, terima kasih. Nanti semoga acara-acara gini ya bisa diagendakan. Nah, tadi saya sudah bilang ke Mas Joko, kalau toh nggak ada yang hadir, kita berdua tetap jalan sampai minimal jam 9. Nah, ternyata ada juga teman-teman. Terima kasih kehadirannya. Oke, untuk mengakhiri, kita akhiri dengan berdoa. Untuk itu Mas David untuk memimpin, silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami dalam pertemuan virtual pada malam hari ini untuk mendengarkan sharing pengalaman dari saudara kami, Mas Joko. Semoga pengalaman-pengalaman menarik, pengalaman-pengalaman masa lalu yang kelam dan pengalaman-pengalaman semuanya, baik itu yang bahagia, baik yang sedih, baik yang lain-lainnya, memberikan semangat baru buat kami semua, generasi-generasi penerus di Ikan Segar ini dan teman-teman yang lainnya. Semoga harapan-harapan ke depannya juga membawa kebahagiaan bagi kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Mas Joko Oke, semuanya. ya. Oke, dadah. Sampai jumpa. Sampai ketemu. Malam. Ya. Sampai ketemu.